Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang ukuran statistika. Ukuran statistika ini sangat penting karena nilai-nilai inilah yang nantinya akan sebagai sumber informasi dari sebuah data. Sehingga kalau bicara tentang statistika, kita akan berbicara tentang ukuran statistika. Yang akan dibahas ada 3 hal, teman-teman. Ada ukuran sentral, ada ukuran letak, dan ukuran variabilitas. Ukuran sentral yang ada itu kita sebut biasanya dengan 3M. Ada mean, ada median, dan ada modus. Ya, dimana median ini adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nilai atau yang gampangnya nilai yang paling sering muncul. Ya, sedangkan median nilai tengah. Nah, kalau mean seperti apa? Mean adalah data data X dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Ketiga hal ini bisa dijadikan sebagai ukuran pusat. Jadi seseorang boleh saja memilih mean atau median atau modus sebagai ukuran pemusatan. Hanya saja ukuran pemusatan yang paling sering digunakan adalah mean. Di mana simbolnya, jika variabelnya adalah variabel X, maka mean ini simbolnya adalah X bar, dikasih bar di atasnya. Nah, yang berikutnya adalah ukuran letak. Pada saat SMA, teman-teman sudah pernah mendengar ada yang namanya desil, ada persentil, ada kuartil. Apa perbedaannya letak dan sentral? Letak dan sentral itu ya kalau letak dia dibedakan berdasarkan letak ya, dimana desil ini data setelah disusun diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, lalu dibagi menjadi 10 bagian. Data dibagi menjadi 10 bagian. Sedangkan persentil data dibagi menjadi 100 bagian, dan kuartil data dibagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau saya punya data nih, sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, maka kalau kuartil itu dibagi 4. Saya bagi 2, saya bagi 2 lagi, saya bagi 2 lagi. Ini yang disebut dengan kuartil 2, kuartil 1, dan kuartil 3. Ya. Nah, bagaimana dengan desil? Kalau desil dibaginya jadi 10 bagian, dimana nanti akan ketemu di sini. Ini minimum, ini maksimum, data yang sama. Di sini teman-teman akan bertemu dengan desil kelima. Ya. Atau kalau misalkan saya ganti dengan persentil, teman-teman sudah kebayang belum yang di tengah ini apa? Persentil 50. Ya. Jadi akan bertemu. Kalau Q1 samanya dengan persentil berapa? Persentil 25. Q3 samanya dengan persentil 75. Nah, teman-teman, kali ini teman-teman tidak perlu menghafalkan rumus desil
persentil dan kuartil itu seperti apa, begitu juga dengan median dan modus. Yang penting teman-teman tahu apa makna dari masing-masing nilainya. Kenapa? Karena misalkan saja di dalam SPSS, teman-teman tidak akan bertemu dengan yang namanya kuartil. Jadi ketika kita minta SPSS, tolong dong hitungin kuartil, maka nanti di output tidak akan keluar nilai kuartil, tapi yang akan keluar adalah nilai persentil. Jadi kuartil 1 akan diwakili oleh persentil 25, Q2 akan diwakili oleh persentil 50, dan Q3 akan diwakili oleh persentil 75. Jadi kalau teman-teman tidak paham bahwa Q1 ini sama dengan P25, teman-teman tidak akan bisa menjawab jika ditanya berapakah nilai Q1. Ya, jadi yang diminta adalah teman-teman bukan menghafalkan rumus dari masing-masing ini, tapi konsepnya bahwa desil data dari yang paling kecil sampai yang paling besar dibagi menjadi 10 bagian. Kalau persentil dibagi 100 dan kuartil dibagi menjadi 4 bagian. Seperti itu. Nah, median itu yang mana ya? Median itu yang ini. Ya, jadi median itu sama dengan P50, Q2, dan D5. Begitu juga dengan modus ya. Kalau waktu SMA teman-teman harus bisa menghitung min, median, modus, kuartil, persentil dari data yang berkelompok. Tapi kali ini tidak, teman-teman hanya diminta untuk memahami konsepnya saja. Oke, nah yang berikutnya adalah ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas ini juga sebetulnya teman-teman sudah pernah belajar pada saat SMA. Ada apa saja? Misalkan range. Ya, range ini apa? Range ini adalah data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil atau jangkauan, ya. Jangkauan ini juga bisa digunakan untuk mengukur variabilitas data. Apalagi yang sering digunakan? Yang sering digunakan adalah variance. Variance ini adalah nama lainnya mean square. Sering disingkat dengan MS. Simbolnya MS misalkan dari X atau S kuadrat X, ya. Itu mean square. Ini mean-nya, ini square-nya, tapi dari X kecil. Dimana X kecilnya adalah data dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan beri contoh bahwa range ini dia lebih jarang digunakan dibandingkan dengan variance. Baik, di sini saya memiliki 5 contoh data ya, masing-masing N-nya 5 buah. Data yang pertama XA isinya seperti ini, sehingga bisa dikatakan ini sebetulnya adalah konstan, bukan variabel. Kalau saya hitung berapa rata-ratanya, maka X bar A sama dengan 50 ditambah 50 ditambah 50 tambah 50 tambah 50 dibagi 5. 250 dibagi 5 sama dengan 50. Ya. Kalau bagaimana dengan XB? XB saya hitung rata-ratanya sama dengan 30 ditambah 70 100, 40 ditambah 60 100, jadi 200 ditambah 50 250 dibagi 5 50, ya. Ini juga dengan cara yang sama teman-teman bisa dapatkan nanti X bar C 50 dan X bar D juga 50. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita hanya memiliki ukuran statistik, yaitu ukuran sentral saja, hal ini menjadi kurang, informasinya kurang. Kenapa? Karena saya punya data yang isinya berbeda tapi memiliki ukuran sentral yang sama. Oleh karena itulah ukuran sentral saja tidak cukup, diperlukan yang namanya ukuran variabilitas atau ukuran letak. Dalam hal ini saya akan lebih membahas tentang ukuran variabilitas. Kenapa? Karena ukuran variabilitas nanti ke depannya akan digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Baik, tadi kita sebutkan ada dua ukuran variabilitas, yaitu range dan variance. Bagaimana range untuk A? Misalkan saya mau menghitung range untuk A. Maka range untuk XA adalah 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Range untuk B 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Teman-teman bisa lihat bahwa XB dibandingkan dengan XA lebih bervariasi XB. Hal ini ditunjukkan dengan range XB yang lebih besar dibandingkan dengan XA. Jadi udah betul ya. Nah, yang berikutnya adalah range dari XC. Berapa range-nya? 90 dikurangi 10 sama dengan 80. Teman-teman juga bisa lihat bahwa C ini kalau dilihat dengan kasat mata dibandingkan dengan B, C ini akan lebih bervariasi ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, gunakan intuisi dulu. Ya, gunakan logika dulu bahwa XC lebih bervariasi dibandingkan dengan XB. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai range, di mana range untuk C itu lebih besar dibandingkan dengan range untuk B. Sekarang bagaimana untuk D? Paling besar 90, paling kecilnya 10. Ya, sehingga range-nya 80. Teman-teman bisa lihat, saya punya data C dan punya data D yang isinya berbeda, tetapi dia memberikan nilai range yang sama. Ya, oleh karena itulah ukuran variabilitas yang namanya range itu jarang digunakan. Sehingga apa yang sering digunakan? Ukuran variabilitas yang sering digunakan itu adalah variance. Baik, sekian teman-teman. Nanti kita akan lanjut dengan materi bagaimana cara menghitung mean variance. Terima kasih.